Halo cuy, selamat datang di video gua kali ini. Gua hari ini berkunjung ke kerajaan Depok. Di sini ada Lord Ucup, tos lu dong, tosnya tos gini. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gua mau tanya seperti pertanyaan yang sering pasti udah bosan banget sih dijawab. Kenapa namanya Lawless Garage? Sangat bosan kan? Untuk dijawab kan? Kenapa nama Lawless Garage? Sebenarnya ikutin dari nama Lawless aja ya. Kalau begitu kita ngerjain motor dari Lawless ya kita bikinnya Lawless Garage gitu Lawless sih. Garage. Kalau dari nama Lawlessnya itu kesepakatan berlima owner sih. Berempat dulu masih gua, Aryan, Semi sama Gofar. Tony belum. Gua punya toko Piston, Aryan sama Semi punya toko Howling Wolf. Nah itu konsepnya dia baju band, kita baju motor. Oke. Begitu mau merger jadi satu, Bisa apa nih. ya nama yang cocok ya sesuai. Ya ada Outlaw-nya, ada band-bandannya udah Lawless dah akhirnya. Lawless akhirnya. Dan sebelumnya kan lu itu tadi bengkelnya namanya Piston juga. Dulu Piston Piston karena Garage. Piston Teras. Dulu. Piston Teras. Jadi itu sebelumnya kalau buat teman-teman yang nggak tahu sebelum Lawless Garage itu lu punya bengkel sendiri Bang Ucup? Di rumah sih ngerjain di rumah. Ngerjain di rumah, bengkel rumahan lah Bengkel ya. rumahan ngerjain di teras, jadi namanya Piston Teras. Piston Teras. Masih inget nggak motor pertama yang lu kerjain apa? Motor paling pertama gue kerjain motor sendiri, terus CB dibikin cafe racer sama motor partner gue dulu Binter Mercy dibikin cafe racer. Binter Mercy. Abis itu motornya Gofar bikin Yang Ningsi bukan tracker. atau? Bukan. Bukan. Sebelum Ningsi dia punya tracker tuh tahun 2009 lah. 2009. 2009 dia bangun motor ya motor Jepangan sih dibikin tracker gitu. Motor Jepangan. Sebelumnya lu sebelum ke bengkel nih, sebelum ke motor dan hal lainnya, ada yang pernah lu kulik nggak sih? Kayak kalau gue ngantor, lu apa dulunya? Gua kuliah gua sistem informasi alias si nyambung. Sistem informasi lu Jadi lulusan mana sih Bang Ucup? Gunadarma. Gue ada Gundar. Gue Gundar ngambil sistem informasi itu kuliah normal 4,5 tahun tapi gue sih bisa bikin program akhirnya. Oke. Jadi gue kuliah belajar program segala macam, bikin aplikasi, tapi jadinya malah bikin motor. Bikin motor, tapi kelar. Kelar. Kuliah kelar dan setelah kuliah gue sempet kerja kantoran juga. Oh sebelum sempat Sempet ngantor. kerja kantoran. 2010 sampai 2011 sebelum Piston gue kerja kantoran. Setahun lah ya. Setahun. Hampir setahun. Iya pas sambil kuliah juga ada kerjaan di luar itu, tapi kantorannya setahunan lah. Setahun gaji pertama gue beliin motor, gaji kedua, ketiga buat bangun-bangun motor. Akhirnya nyokap gue bilang kamu mau main motor terus mau sampai kapan? Yes. Akhirnya gue putusin ya udah gue gak mau kerja kantoran lagi. Gue pengen bikin clothingan motor gitu. Itu nggak mudah menurut gua. Gak mudah dan Ngeyakinin keluarga orang gimana? tua iya berat banget ya. Semua keluarga bilang emang ada duitnya apa jualan baju motor gitu-gitu. Cuman gue sama Gofar nekat aja. Nekat aja. Gue nekat sama Gofar, ayolah dari belum punya karyawan, masih kita yang jaga toko baju itu, ngerjain motor juga masih sendiri, semuanya ngesap kan. Semuanya ngesap, untuk bikin frame ngesap. Desain sendiri. Desain sendiri, cuman ngenteng ada kenalan tukang ngenteng gitu-gitu, semuanya ngoper, begitu jadi ya udah balikin ke customer. Balikin ke gitu. customer. Terus juga sempat ngantor. Kepake nggak yang kuliah sampai di lu sekarang ini, kepake nggak ilmunya yang dari lu kuliah? Kepake banget sih enggak, cuman ada beberapa yang ya pasti Communication sih kalau komunikasi sama manajemen sih paling. Manajemen. Nah, kan karena sistem informasi kan manajemen informatika gitu kan. Ya gimana cara manage program waktu itu, sekarang gimana cara manage bisnis dulu sih. Oke. Nah sekarang Lawless ini ada apa aja sih? Garage yang sekarang stabilis. Oh yang running sekarang ya? Running sekarang. Garage, ada Lawless Store, ada Lawless Burger Bar, ada Lawless Dog Bar, ada Lawless Kitchen, ada Lawless Records. Oke, record. Tato dulu bareng tapi sekarang udah misah deh. Manajemen udah sendiri. Jadi ada tato juga dulu. Itu sih ada 7. Ada 7 itu. Ada 7. Iya. Ada kemungkinan 2021 ada. Kalau pandemi kan yang lain pada tutup. Kalau Lawless gue rasa aman-aman aja dan malah buka baru anjir. Iya karena BM kita pengen bikin apa
ya udah akhirnya kita gas-gasin bikin apa sih semampu kita gitu. Oke, nah biasanya teman-teman atau gue sendiri pun waktu awal dengar kata lawless tuh segan. Segan. Kenapa segan? Segannya tuh pasti moge. Ya kan kata warga sekitar kan bengkel moge. Bengkel Harley. Ngerjain motor kecil juga. Yang paling unik menurut lo? Motor kecil, kalau motor gede sih gue yakin menarik semua. Honda Win gue pernah bikin unibody yang pakai Comstar itu digambarin sama Rizky Lembing. Itu menurut gue lumayan unik sih. Itu. Terus gue pernah bikin Mio dibikin Cafe Racer. Mio Cafe Racer gue pernah bikin juga. Ya banyak sih kalau bikin motor-motor kecil tapi dibikin aneh-aneh aja gitu. Satu yang belum pernah lo pegang mesinnya dan sekarang kayaknya tuh gue pengen nih coba custom motor ini gitu. Apa sih? Mesin yang pengen banget gue custom ya pasti untuk custom ya. Yes. Tetap Harley sih kalau untuk custom. Harley. Gue ya pengen coba mungkin penhead sih. Penhead. Yang belum pernah gue pegang dan pengen punya lah. Pengen bikin. Apa? Chopper pastinya? Chopper. Ada yang lain? Yang unik-unik gitu? Yang waktu dekat gue bikin chopper dulu pakai mesin Triumph. Chopper pakai mesin Triumph? Oke. Terdekat lah. Nah, balik lagi ke Lawless-nya sendiri. Untuk kedepannya ada nggak sih kayak misal Lawless buka cabang? Garage-nya dulu deh. Oh, garage nggak mungkin. Garage nggak mungkin. Garage pasti akan selalu nempel sama gue soalnya kalau garage sendiri. Kalau store juga emang nggak berencana untuk buka cabang. Store merchandise apparel segala macam, kita lebih ke online sama ada beberapa authorized dealer kita di daerah-daerah sih. Authorized dealer. Oke. Nah yang racunin lu sendiri sama motor apaan sih? Gue SD itu tetangga gue kantor PLN. Kantor PLN. Kantor PLN itu dulu inventaris motornya Honda Win. Nah, terus anak-anak komplek gue pada ngomong sama yang jaga, pinjem dong motornya buat belajar. Akhirnya buat belajar motor, semua anak satu komplek main motor Honda Win. Terus kita gatel modif nih. Wah, bagusin kayak. Kita bener-bener Win yang bobrok banget bekas motor inventaris kantor. Kita ceperin abis, itu kan ambles, rigid depan belakang. Ya lu SMP. Bentok dong ya, berarti bentok dong belakang. Nggak ada yang main. Shock belakang dibikin strut. Udah zaman dulu orang belum bikin strut. Belakang gue bikin strut, gue bikin strut dari shock gue las. Shock merah gue cabut. Tinggal ininya doang. Tinggal bisnya doang, las matiin. Depan amblesin habis, potong habis segitiga itu. Nah menurut gue tuh udah custom tuh zaman dulu. SMP gue bawa sekolah. SMP gue bawa sekolah Honda Win. Habis itu nyokap gue ngeliat gini-gini. Mulai gue dibeliin motor tua. Apa? Motor pertama yang dibeliin sama orang tua? Motor pertama yang dibeliin sama orang tua Vespa Super tahun 70 sama Honda 90Z. Honda 90Z, gue udah hunting, nanya teman-teman, pengen dong punya motor tua gini Honda 90Z. Begitu datang, gue pakai normal. Pas gue SMA, tuh motor masih ada. Gue ceperin lagi. Gue ceperin. Stangnya gue pakai stangnya. Kalau sekarang nyebutnya drag bar. Oh yang begini. Stang drag bar gitu sekarang. Zaman dulu tuh pakai stang sepeda tuh BMX yang ada yang lurus tuh, bawahnya kita potong. Oh iya, lo ngambil yang atasnya doang. Ngambil atasnya doang, potong pendek, udah pasang, stangnya gitu doang. Terus gue ceperin depan belakang. Gue cat pink. Itu zaman SMA tuh. Tapi lu emang gue gak suka motor standar sih dari dulu. Gak suka motor standar. Dibeliin motor tua pun kayaknya nggak pantas juga nih buat anak sekolahan pakai motor tua tapi standar gitu. Bannya kecil. Cacing dong? Oh enggak. Dulu belum zaman ban cacing gitu-gitu sih. Bannya ya ban-ban normal. Ban normal tapi kecil ukurannya. Ya 275 atau 250 atau 300 sih. Nah terus yang ngerjain di mana tuh? Di bengkel ras biasa apa? Di rumah sendiri. Lu udah punya Grenda dan gitu? Enggak. Ya gue bawa shockbreaker ke tukang las gitu-gitu. Jadi lu bongkar sendiri yang nggak bisa baru lu kerjain di bengkel. Terus nyokap gue ngeliat lagi, ini motor semua dirusak. Akhirnya gue dibeliin Honda Grand. Astra Grand tuh gue SMP kelas 2 atau kelas 3 dibeliin Astra Grand.
karena motor gue semuanya Udah protolan. peraturan gitu. Dan Honda Grand gue bikin underbone zaman dulu tuh. Iya. Ininya stangnya di lu bekuk yang ujungnya nggak? Biasanya kan ada. Lehernya gue potong. Oh di. Leher gue iya, potong digini biar ya, palanya diceper, ceper, stangnya masukin nekuk, di situ. full step underbone, knalpot gue buang kiri. Terus velg dulu zaman dulu harus Rossi warna gold. Velg Rossi. Kayak punya Gopar. Iya, harus gini tapi mereknya dulu harus Rossi. Rossi. Dulu zaman tahun 98, 99 sampai 2000-an tuh velg harus Rossi warna gold. Pada saat itu yang menginfluence lu apaan tuh? Nongkrong aja. Nongkrong. Sosial media belum seramai Sosial media belum ada, baca ya majalah sih. Majalah. Beberapa majalah. Terus emang gue seneng motor tua. Udah lumayan gede gitu, baru nyokap gue ngasih unjuk koleksi motor almarhum bokap gue. Gitu. Dan akhirnya banyak juga yang nggak tahu, gue juga nggak tahu sih. Lu di Larantuka kan lahir di sana? Enggak, gue lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Tapi yang Larantuka? Nyokap. Nyokap Larantuka, begitu nikah sama bokap gue Jawa Timur, Jombang. Nyokap gue mualaf dan tinggal di Jakarta, baru anak-anaknya lahir. Gitu. Jadi kalau Larantuka di sana masih ada? Semua keluarga masih di sana. Kerajaan juga Kerajaan udah habis. Kerajaan udah habis. Raja terakhirnya udah minum Shopee, udah bayar minum Shopee. Nah tuh. Nah sekarang gue tanya soal kalau mau bikin motor di Lawless. Sekarang kan 2021 bulan Maret. Iya. Mungkin ini gue tayangin 2 minggu atau berapa minggu ke depan. Antrinya berapa lama? Sekarang ya kira-kira dikerjain tahun ini atau tahun depan? Pasti gue cicil sih. Pasti gue cicil, jadi mau ngebangun motor apa, ngobrol dulu. Paling gue kasih pengerjaannya yang mungkin agak lama gitu, karena sambil beresin PR ya mungkin untuk ngebangun satu motor di kita bisa sampai 4-6 bulan sih kalau sekarang. 4-6 bulan. Ngaruh banget nggak sih pandemi sekarang di bengkel? Sebenarnya kalau untuk finansial sih di bengkel enggak, karena emang sebelum pandemi pun antrian udah panjang. Gitu, antrian udah lumayan banyak, lumayan padat, jadi kita tinggal narik motor dari situ, yang mana mau dikerjain, kita tagih lagi orangnya untuk lanjutin bayarannya. Gitu. Nah bukanya nih, mungkin teman-teman kalau misalkan mau main di sini, itu rata-rata lo saraninnya weekend kah atau weekday kah? Setiap hari kita buka. Setiap hari kita buka, kecuali hari Minggu. Nah, kalau hari Sabtu, Bedu sama Bawo tetap di sini. Cuman kalau weekend biasanya gue ngasih kebebasan buat anak-anak ngerjain motor-motor dia sendiri atau motor temennya gitu. Jadi gue nggak masukin semuanya buat bengkel. Cuman mereka kira, yaudah sini gue kerjain buat sampingan-sampingan dia tuh di weekend. Oh di weekend. Di weekend. Kalau misal pun, lu mau nggak sih ngerjain misal motor kecil tapi chopper? Masih ada 3 di situ. Motor kecil mau dibikin chopper yang belum gue pegang. Apa mesinnya? Binter Mercy 2, satu lagi Tiger. Belum kepegang. Jadi bukan dalam anggapan Lawless tuh ngerjainnya motor Harley atau motor gede? Enggak sama sekali. Emang kebetulan gue lagi main motor Triumph, terus owner Lawless yang lain juga lagi Harley. Cuman kita untuk kerjaan apaan aja sih. Kalau owner Lawless custom di sini bayar nggak sih? Bayar lah, masa gue yang nombokin? Harus bayar. Pasti pertanyaan kan? Bayar pasti bayar. Normal kan? Bayar normal. Tuh. Jadi ada yang nanya juga, pasti kalau misal bikin punya bengkelnya sendiri pasti nggak bayar nih gitu. Jadi bikin sendiri. Ya belanja barangnya pakai duit siapa? Masa duit bengkel? Boncos ntar bengkelnya. Itu udah, terus satu lagi pertanyaan, mimpi lo yang belum terwujud saat ini apa nih? Mimpi jadi pangeran atau jadi raja? Larantuka udah. Gue pikir mimpi punya motor apa gitu. Nah, kalau punya motor bebas mimpi apapun. Mimpi punya motor, gue pengen banget punya Norton Commando. Oh, yang 750. Joknya belakangnya agak. Iya, yang ada yang stangnya juga agak fender gitu. Cuman gue asal Norton Commando 750 udah gue udah seneng dah. Cukup itu dulu. Gitu. Lah, kan lu udah antivirus. Iya, baru bisa bayarin nonton antivirus. Nonton antivirus. Oke, Norton Commando tahun 70. Norton Commando 750. 750. Mobil cc, yang ranking agak kecil. Itu tahun berapa sih?
Oh 70-an sih. 70-an. 70-an juga. Jadi kalau range-nya tuh berapa tuh kalau sekarang? Mungkin prediksi lu aja. Prediksi gua kalau Norton tuh udah di atas 200-an sih. 200-an. Udah di atas 200-an. Di Indonesia masih ada yang jual nggak sih? Atau masih ada yang stok nggak sih kayak gitu? Ada sih beberapa temen yang mau udah punya juga. Jadi kalau gua ke acara, gua mungkin paling sering datang ke acara jamborenya MAC. MAC Motor Antik Club Indonesia tuh. Itu motor apaan aja ada tuh di acara itu. Jadi gitu buat wah nonton komando, gue tahu nih punya orang mana gitu. Ketahuan lah. Ketahuan. Nah Bang Ucup, satu pertanyaan lagi, motor itu kan sebenarnya itu buat produksi luar. Kalau sepengetahuan lu sendiri bisa masuk di sini itu gimana sih? Atau karena jajah pada saat itu atau gimana sih? Ada beberapa yang emang kita beli dari luar kayak forwarder. Jadi zaman sekarang bilangnya forwarder barang-barang. Nah, zaman dulu belum maraknya ATPM, emang udah banyak yang masukin motor Inggrisan untuk dijual di sini dan bersurat. Kayak XS6,5 aja banyak apa sih namanya? Instansi yang pakai motor itu gitu. Jadi nggak heran misalkan ngelihat XS6,5 yang beredar harian di jalan, dia punya surat bawaan itu motor banyak. Jadi terus ngelihat BSA yang berkeliaran, banyak yang bersurat atau banyak yang bekas dipakai becak dari Batang Siantar. Jadi nggak semua motor yang tua gitu bodong atau bawa dari luar. Emang yang lahir surat di sini tuh banyak sebenarnya. Iya. Dan itu jarang banget yang ada yang ekspos itu sih. Jarang banget. Bener, jarang banget. Ya yang paling sekarang punya ya pura-pura pedagang ya. Kolektor. Ketiga kak. Pedagang pura-pura kolektor. Pedagang pura-pura kolektor. Nah gitu aja. Paling sih aman sih, semua udah terjawab keresahan gua dan gua non scripted ya, jadi sekali lagi apapun yang gua pengen gua bisa tanyain ke Lato Shop. Thank you udah waktunya. Satu lagi, lu ada yang balik tanya ke gua nggak? Balik tanya, ya terusin sih. Apa? Terusin lu bikin konten, tapi kemarin gue sempat ngeliat video yang lo riding pakai Suyatmi ya. Lo riding ke Jogja. Nah, kalau dari YouTube yang udah lihat jarang tuh yang bikin video sekaligus ngevlog tapi explore. Kalau lo masih punya waktu banyak, tuh sponsor tuh dengerin. Kalau buat jalan dia siap tuh. Siap sponsor. Lo kemana, lo explore. Kayak gua kemarin ke Sumba, itu bagus banget. Lo buat touring, lo nyobain jalan di Sumba tuh bener-bener aspal yang paling bagus se-Indonesia lah. Sponsor, ayo masuk. Jadi terusin perjalanan lo lah. Thank you. Lato Shop, semoga nanti kita bisa ada brand masuk, kita bisa touring bareng. Yoi, siap. Ya udah. Nunggu anak gue gedean. Belum dapat izin, belum dapat visa. Oke, ini udah klip-klip, langsung aja. Bang Ucup, pesen lo buat anak-anak yang main motor sekarang, terutama culture. Ya kita sesama penyuka motor custom ya. Yang penting pada sehat. Terus bener aja sih mainnya yang bener dan gak usah peduliin omongan-omongan orang. Terus lo juga jangan arogan di jalan. Sama kalau sama bengkel tetap ya jalanin terus custom culture, jangan custom culture. Kasihan bengkelnya. Jadi Lato Shop ya, jangan custom culture. Yang penting hormati pengguna jalan lain ya. Tetap main motor. Ya udah cuy, segini aja. Thank you udah nonton videonya. Kalau lu suka, thank you, sekian aja videonya Bang Ucup. Thank you. Sukses selalu. Sama-sama. Dadah.